Negara adikuasa atau negara adidaya adalah negara dengan posisi dominan yang ditandai dengan kemampuannya yang luas untuk memberikan pengaruh atau memproyeksikan kekuasaan dalam skala global. Hal ini dilakukan melalui kekuatan ekonomi, militer, teknologi, dan budaya, serta pengaruh geopolitik serta kekuasaan. Di era revolusi industri 4.0 ini, teknologi-teknologi utama seperti AI, robotika, komputasi kuantum, dan lain-lain juga memiliki peran vital sebagai kekuatan besar dari sebuah negara adikuasa. Banyak pengamat berpendapat bahwa siapa yang menguasai teknologi-teknologi utama ini, maka dia akan menguasai dunia. Istilah negara adikuasa pertama kali diterapkan pada tahun 1944 selama Perang Dunia II untuk mengidentifikasi kategori kekuatan negara atau wilayah yang mampu menduduki status tertinggi di dunia dalam berbagai bidang. Pada masa itu terdapat 3 negara yang merupakan negara adikuasa, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Imperium Britania. Selama Perang Dingin, kekuasaan dan pengaruh Imperium Britania mulai berkurang dan berakhir, meninggalkan Amerika Serikat dan Uni Soviet untuk mendominasi urusan dunia. Sejak berakhirnya Perang Dingin dan bubarnya Uni Soviet pada tahun 1991, Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara adidaya dunia hingga sekarang. Pada 1980-an, banyak analis politik dan ekonomi meramalkan bahwa Jepang akan menyandang status adikuasa karena populasi dan produk domestik bruto yang besar, serta pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada waktu itu. Meskipun ekonominya masih yang terbesar ketiga di dunia pada tahun 2012 dalam hal PDB nominal, Jepang telah menghadapi periode pertumbuhan yang lemah yang berlangsung sejak dekade yang hilang dari tahun 1990-an dan masalah populasi yang terus menua sejak awal 2000-an, mengikis potensinya sebagai negara adidaya. Selain itu, ada Brasil yang pernah digadang-gadang akan menjadi negara adikuasa oleh banyak pengamat. Tapi di sisi lain, banyak juga analis yang mengatakan bahwa Brasil tidak akan pernah menjadi negara adikuasa dengan berbagai argumen yang kuat. Berikut ini 3 negara adikuasa potensial yang siap menggeser Amerika Serikat berdasarkan pendapat berbagai analis dan pengamat internasional. Sejarah Rusia memberikan contoh yang nyata tentang begitu cepatnya sebuah negara adidaya dapat naik dan terjun bebas. Saat Perang Dunia Kedua pecah pada tahun 1939, intelijen Inggris percaya bahwa Polandia lebih kuat dari Rusia. Hanya beberapa tahun kemudian, Uni Soviet dengan Rusia sebagai pusatnya telah mampu memainkan peran utama dalam mengalahkan Nazi dan menduduki sebagian besar Eropa Timur. Pada awal 1990, hampir tidak ada yang meramalkan kehancuran negeri beruang merah. Tetapi pada tahun 1992, Uni Soviet sudah tidak ada lagi. Setelah melalui 2 dekade yang kacau, kekuatan Rusia bangkit kembali. Anggaran militer Rusia kembali membaik dari segi real maupun presentasi PDB, diduga menjadi yang tertinggi di dunia. Sebagian besar Ukraina yang pernah menjadi bagian dari Uni Soviet sudah dicaplok. Seiring dengan menurunnya aliansi NATO, negara-negara Baltik seperti Estonia, Latvia, dan Lithuania khawatir bahwa mereka mungkin bakal menghadapi nasib serupa dengan Ukraina. Belakangan ini dunia seakan terperangah melihat betapa adidayanya Rusia dengan berbagai strategi geopolitik dan geoekonominya, apalagi ketergantungan sebagian besar negara-negara Eropa bahkan dunia terhadap sumber daya alam Rusia yang menegaskan bahwa negara ini cukup bahkan sangat kuat dalam bidang ekonomi. Dalam teknologi militer, Rusia menjadi salah satu yang terkuat di dunia. Rusia juga memiliki cakar kuat yang diimplementasikan dalam bentuk persenjataan nuklir. Selain itu, teknologi-teknologi utama yang memiliki peran vital di era industri 4.0 ini juga mulai banyak dimiliki Rusia. Maka dari itu, Rusia dianggap sebagai negara adidaya abad ke-21. Peningkatan jumlah penduduk diimbangi oleh pertumbuhan ekonomi yang mengesankan dan beberapa ahli percaya bahwa ekonomi India akan melampaui Amerika Serikat pada tahun 2050. India diapit oleh Pakistan di barat dan China di utara. Kekuatan negara-negara ini tidak bersahabat. Pakistan dan India pernah terlibat konflik pada 1965 dan pada 1967. Sengketa perbatasan menyeret kedua negara ke dalam konflik militer dengan China. Namun India sekarang memiliki kekuatan militer yang cukup kuat. Militer India memiliki persenjataan nuklir sekitar 100 hulu ledak dan kemampuan untuk meluncurkannya dari darat, laut, serta udara. Kapal-kapal induk yang ada dan sedang dibangun menandakan bahwa India adalah salah satu dari sedikit negara yang mampu memproyeksikan kekuatan militer yang signifikan di dunia.
India mulai mencapai pertumbuhan ekonomi yang meningkat signifikan pada 1997 dengan angka mencapai 7%. Pencapaian itu mendorong turunnya angka kemiskinan penduduk dunia sebesar 10%. Meningkatnya kekuatan ekonomi India, kemampuan militer dan program ruang angkasanya juga menjadi kekuatan yang berpotensi membawa negara ini menjadi negara adikuasa kemudian. Selain itu, India adalah rumah bagi bisnis startup yang nilainya lebih dari $1 miliar AS. Industri film Bollywood-nya memproduksi lebih banyak film dan menjual lebih banyak tiket daripada film layar lebar Hollywood. Di bidang teknologi informasi, India menghasilkan banyak programmer handal. Pemerintah India menegaskan misinya dalam memformulasikan kebijakan nasional terkait informatika untuk membawa India menjadi negara superpower di bidang teknologi informasi dalam jangka waktu 10 tahun. Data lainnya, India belakangan menjadi pencetak CEO perusahaan besar yang berprestasi. Salah satunya CEO Google, Pichai Sundarajan. Saat ini India memiliki tenaga kerja terbesar dan termuda di planet ini. Prestasi lainnya yang juga perlu diperhitungkan adalah bidang olahraga yang berkembang pesat belakangan ini. Napoleon Bonaparte pernah menggambarkan China sebagai singa yang sedang tidur atau sleeping lion. Kaisar Prancis itu memperingatkan bahwa ketika si singa ini bangun, seluruh dunia akan gemetar. Selama abad ke-20, China adalah negara yang dianggap lemah, mudah terpecah belah dan bermasalah. Tiongkok yang sejak lama melekat dengan istilah negeri tirai bambu ini, berperang dengan dirinya sendiri dan tetangganya. Sekarang di abad ke-21, sang raja rimba airnya terbangun. Pada sektor ekonomi, China sesungguhnya sudah menjadi negara adikuasa. PDB Tiongkok yang jumlahnya lebih dari 12 juta US dollar, suatu saat dapat melampaui Amerika Serikat. Ketika disesuaikan dengan paritas daya beli, negara besar Asia itu berada di puncak. Bank-bank China mendanai proyek-proyek infrastruktur besar di lebih dari 100 negara di seluruh dunia. Investasi besar ini akan memungkinkan China mengakses pasar dan sumber daya asing, membeli sekutu di seluruh dunia, dan berpotensi menyaingi Amerika Serikat sebagai negara adidaya. Dalam bidang teknologi seperti manufaktur modern, bisa dibilang China telah mengungguli Amerika Serikat. Meskipun untuk beberapa teknologi penting lainnya, China masih berada di bawah Amerika Serikat. Tapi bila melihat jumlah permohonan paten dari berbagai teknologi utama di beberapa tahun terakhir, di mana China mulai mendominasi, maka Tiongkok berpotensi melampaui Amerika Serikat sebagai negara adikuasa dalam waktu yang tidak lama lagi. Dalam hal teknologi militer khususnya, James Funnell dari Geneva Center for Security Policy memperkirakan bahwa pada tahun 2030, China akan memiliki lebih banyak kapal perang operasional daripada Angkatan Laut Amerika Serikat dan akan ditetapkan sebagai kekuatan militer yang dominan di Asia. Video menarik lainnya silakan klik untuk menontonnya sekarang juga. Kalau ada kekeliruan dari penyampaian informasi ini, silakan langsung Anda koreksi di kolom komentar. Demikian saya akhiri, sampai jumpa.